Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Faisal Junia Beda dengan NIM 2021-01-003. Di sini saya akan mempresentasikan dalam mata kuliah etika bisnis, yaitu tentang pentingnya etika pemasaran dalam bisnis industri dan perilaku konsumen. Baik, langsung saja ke slide materinya. Dalam bisnis, etika memiliki peran utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis yaitu adanya sebuah peningkatan terhadap perhatian dan kepercayaan kepada konsumen. Contoh kecil etika berbisnis yaitu dari sikap perusahaan yang jujur dan penggunaan bahasa yang sopan ketika berinteraksi baik kepada rekan bisnis atau relasi bisnis dan juga kepada konsumen. Walau banyak kasus mengenai etika dalam berbisnis yang tidak dilaksanakan dengan baik atau banyak pelanggaran, dan banyak perusahaan yang dengan sengaja melakukan atau bahkan tidak menyadari bahwasanya sudah melanggar etika berbisnis. Tapi bukan hanya etika berbisnis yang baik saja, namun sebuah perusahaan juga harus mempunyai kepedulian rasa dan tanggung jawab terhadap mitra kerjasama. Salah satu tujuan perusahaan dalam menawarkan barang atau jasa merupakan suatu kepuasan bagi konsumen. Sebuah perusahaan harus menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dahulu untuk memberikan kepuasan secara efektif dan efisien. Bukan suatu hal yang mudah bagi perusahaan dalam mempertahankan target pasar, karena pada dasarnya perilaku manusia akan selalu berubah-ubah. Etika bisnis merupakan hal yang tidak ternilai pada persaingan bisnis yang memiliki resiko tinggi. Untuk membentuk bisnis yang berhasil, perusahaan harus mampu membentuk tim yang memiliki solidaritas, tim yang mementingkan urusan perusahaan, konsumen, dan mitra kerjasama. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen akan selalu berkaitan dengan kualitas sebuah barang atau jasa, harga, dan fungsi kegunaannya. Perilaku konsumen itu dibagi menjadi dua, yaitu perilaku rasional dan irasional. Untuk perilaku rasional, di mana konsumen selalu dia akan mempertimbangkan secara logis dalam mengambil keputusan yang mengedepankan kebutuhan utama dan kegunaannya. Sedangkan untuk perilaku irasional merupakan konsumen yang dengan mudah itu dapat tergiur dengan marketing dan impulsif, di mana konsumen tidak mementingkan kebutuhan utamanya dan kebutuhan terhadap barang tersebut tidaklah mendesak, dan juga yang dipengaruhi oleh adanya diskon maupun tidak ingin tertinggal dengan adanya suatu tren masa kini, atau bisa disebut juga dengan FOMO, fear of marketing. Keputusan pembelian pada konsumen merupakan bagian dari perilaku konsumen yang merupakan proses di mana akhirnya seorang konsumen memutuskan membeli atau tidaknya sebuah produk atau jasa perusahaan. Dan melalui beberapa proses seperti dengan adanya masalah di mana seorang konsumen membutuhkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ketika seseorang konsumen mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut akan merasa puas, yang menandakan sebuah usaha berhasil dalam memenuhi kebutuhan pasarnya. Dari penjelasan materi singkat tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya dengan kita menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pemasaran, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan konsumen, sehingga branding perusahaan akan selalu melekat dan diingat oleh konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan konsumen dan memperkuat reputasi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.